Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar desain obat 3, yaitu mendesain molekul obat yang sesuai dengan targetnya. Nah, suatu obat harus didesain sesuai dengan target kerjanya. Nah, di sini ada subtopiknya, ada beberapa. Yang pertama pendahuluannya, kedua identifikasi lead komponnya atau senyawa penuntun. Yang ketiga mendesain suatu agonis, yang keempat mendesain suatu antagonis, dan yang terakhir tahapan desain obat. Nah, desain molekul obat dilakukan dengan pendekatan multipore method. Multipore method adalah molekul obat yang didesain berdasarkan subunit atau biopornya. Nah, desain obat merupakan proses yang berulang atau literatif. Untuk mendapatkan suatu molekul obat dibutuhkan proses yang sangat lama, proses yang panjang dan berulang. Jadi nggak bisa instan, nggak bisa cepat gitu. Nah, di sini ada beberapa tahapan untuk mendapatkan suatu molekul obat. Yang pertama adalah desain atau identifikasi lead compound atau senyawa penuntun. Istilah lainnya tuh prototype. Nah, lead compound adalah senyawa yang telah diketahui memiliki aktivitas tertentu. Jadi di sini di tahap pertama ini kita sudah mendapatkan senyawanya, tapi belum tentu ini tuh bisa menjadi molekul obat. Jadi masih harus melewati beberapa proses yang panjang. Nah, untuk yang tahap keduanya sintesis dan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compound. Nah, di sini di tahap ini itu setelah kita mendapat lead compoundnya, jadi kita harus uji dulu apakah ada aktivitasnya atau tidak. Nah, kalau ada tetapi zatnya belum ada, berarti kita harus mensintesis terlebih dahulu. Tapi jika sudah ada, langsung saja kita lakukan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compound. Nah, untuk yang ketiga, optimasi farmakodinamik terhadap lead compound. Nah, lead compoundnya dioptimasi, jadi agar sifatnya diperbaiki, agar yang kurang sifat-sifat yang kurang aktif diperbaiki, dirubah agar menjadi aktivitas yang lebih kuat dan lebih baik lagi. Nah, untuk yang tahap keempat, setelah melewati tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang tahap ketiga dan yang tahap keempatnya itu optimasi fase farmakokinetik dan farmaseutik terhadap lead compound. Nah, jadi di tahap ini itu untuk optimasi farmakokinetiknya mendesain apakah distribusi ke tubuhnya sudah baik atau belum. Jadi absorbannya bagaimana, apakah sudah baik atau belum. Jadi bisa dilakukan di fase ini. Nah, untuk yang fase farmaseutiknya itu dilihat sediaannya berupa apa. Jadi mau dibuat sediaan berupa apa. Nah, kalau yang terakhir uji praklinis dan klinis terhadap analog lead compound yang telah dioptimasi. Yang ini tuh praklinisnya lebih ke uji terhadap hewan percobaan. Nah, di sini ada identifikasi lead compound. Lead compound mutlak, jadi itu mutlak harus ada dalam desain obat. Lead compound adalah prototipe dalam desain obat, di mana upaya optimasi difokuskan pada molekul tersebut. Jadi misalnya obat A, senyawa yang terkandung dalam obat tersebut itu misalnya memiliki dosis yang sangat tinggi. Jadi jadi kita bisa membuat senyawa turunan dari senyawa tersebut, jadi diubah-ubah supaya mendapatkan aktivitas yang sama, jadi dosis yang lebih rendah. Nah, senyawa obat yang sudah ada pun bisa menjadi lead compound. Biasanya merupakan molekul yang telah diketahui aktivitasnya, namun masih perlu optimasi untuk menjadikannya molekul obat. Dan di sini identifikasi lead compound itu bisa dilakukan atau ditemukan dengan secara kebetulan. Misalnya ilmuwan menemukan benzodiazepam dan juga asam valproate. Yang kedua, sumbernya dari endogen, misalnya seperti hormon, enzim, dan juga neurotransmitter.
Nah, untuk sumber eksogennya ada metabolit tanaman, yaitu dari tanaman. Desain obat rasional itu bisa dari CADD. Nah, yang kelima sintesis kombinatorial dan HTS. HTS itu high throughput screening. Terus yang keenamnya adalah genomics atau proteomics. Nah, di sini ada sejarah-sejarah penemuan obatnya. Bisa kita lihat, bisa kita baca nanti. Banyak sekali. Nah, di sini ada desain inhibitor enzim. Nah, mendesain inhibitor enzim, target kerjanya adalah enzim tentu saja. Enzim sendiri adalah suatu molekul yang normalnya mempercepat suatu reaksi kimia dalam tubuh. Jadi, obat itu hanya bekerja untuk mempercepat atau memperlambat kerja enzimnya saja. Jadi ya dia hanya mempercepat atau memperlambat kerja mekanik kerja molekul yang telah ada di tubuh kita. Jadi dia bukannya yang masuk untuk merubah molekul-molekul dalam tubuh tuh enggak. Jadi hanya membantu saja. Nah, istilah untuk istilah obat untuk memperlambat kerja enzim adalah inhibitor, dan yang untuk mempercepat adalah aktivator. Nah, molekul obat yang bekerja sebagai inhibitor suatu enzim berarti berperan mencegah enzim bertindak sebagai katalis terhadap suatu reaksi. Nah, enzim kan kerjanya sebagai katalis. Nah, di sini itu dia bertindak untuk mencegah agar enzimnya tidak bertindak atau berperan sebagai katalis untuk suatu reaksi. Nah, di sini inhibitor ini bisa bekerja pada sisi aktif dan juga di luar sisi aktifnya. Di sini ada inhibitor irreversible atau kembali. Jadi nanti inhibitor reversible ini bisa kembali lagi gitu. Nah, inhibitor reversible ini molekul obat dapat berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Nah, dengan adanya obat yang bekerja pada sisi aktif, obatnya masuk dan bekerja dengan sisi aktif enzimnya. Jadi substratnya ini nggak bisa masuk, sehingga tidak ada reaksi yang terjadi di situ. Tidak ada reaksi yang terjadi terhadap tubuh. Nah, prinsip kerja dari inhibitor itu atau reversible ini yang di sininya. Nah, kalau untuk yang ininya normalnya, pada kondisi normal substrat akan terikat dengan enzim untuk membentuk suatu produk dari sini. Nah, ini substrat dengan enzim menjadikannya suatu produk. Nah, contoh obat yang bekerja sebagai inhibitor kompetitif itu ada diuretik, statin, ACI, dan juga berbagai obat antidepresan. Nah, di sini ada contoh-contoh penemuannya. Inhibitor irreversible ini adalah inhibitor yang tidak dapat kembali. Jadi inhibitor ini mampu membentuk ikatan kovalen dengan suatu asam amino pada sisi aktif enzim dan secara permanen memblok enzim tersebut. Nah, tadi kan yang reversible itu hanya sementara. Jadi dia itu hanya mengikatnya sementara saja, nanti bisa kembali lagi. Jadi nanti masih ada kesempatan untuk substrat untuk bisa berikatan dengan enzim. Nah, kalau irreversible ini dia tuh membentuk ikatan karena berikatan dengan kovalen dan satu asam amino, jadi ikatannya tuh menjadi ikatan yang kuat dan tidak bisa melepaskan kembali. Inhibitor ini tuh biasanya mengandung gugus fungsi elektrofilik yang dapat bereaksi dengan gugus nukleofilik suatu asam amino. Nah, di sini gugus elektrofiliknya seperti alkalin, halid, epoksida, keton, dan lain-lain. Nah, ikatan di sini seperti yang gambarnya itu, ikatan kovalen itu misalnya terbentuk yang X ini dengan OH. Jadi X itu biasanya adalah halogen X itu biasanya Cl, Br,
Jadi karena OH ini lebih kuat, sehingga dia bisa menarik X-nya ke ini dan merubah X ini menjadi positif. Jadi bisa berikatan dengan OH. Karena diikat dengan kovalen dan juga asam amino, jadi ikatan yang ini menjadi ikatan yang kuat. Jadi susah untuk melepaskannya. Nah, di sini mendesain agonis. Target kerjanya adalah reseptor. Jadi suatu target kerjanya atau molekulnya menjadi target kerja obat yang pada dasarnya merupakan target kerja dari neurotransmitternya. Nah, kenapa disebut agonis? Disebut agonis karena cara bekerjanya itu sama seperti neurotransmitter alaminya. Jadi kan si reseptornya merupakan tempat kerja neurotransmitternya. Nah, obat yang bekerja sama seperti neurotransmitternya tadi tuh, maka obat tersebut bisa dinyatakan sebagai agonis. Nah, syarat mendesain agonisnya tuh molekul agonis harus mempunyai gugus fungsi yang tepat dengan posisi dan ukuran yang tepat pula. Jadi ukurannya tuh harus pas dan posisinya juga harus tepat. Nah, lihat di gambar ini tuh, di sini udah ada gugus benzennya. Di sini ada reseptornya. Yang ini van der Waals, binding site van der Waals-nya, ada gugus OH-nya, ada COO-nya, negatif COO atau CO2. Nah, di sini tuh benzen dia akan berhadapan dengan van der Waals. Di sini binding site van der Waals-nya, maka akan membentuk ikatan hidrofilik. Nah, yang bisa kita lihat di atasnya itu ada OH, ada gugus OH. Di sini ada gugus OH ketemu dengan gugus OH. OH dengan OH akan membentuk ikatan hidrogen. Jadi sini ikatan hidrogen. H yang ini, H pada target menjadi HBD, dan O pada obat menjadi HBA, atau sebaliknya. Jadi O-nya menjadi HBD, H-nya menjadi HBA. Di sini ada pula COO negatif. Nah, ketemu dengan aminum NH2 positif. Di sini maka ion positifnya ketemu dengan ion negatif akan membentuk ikatan ionik. Jadi kita lihat di sini ada perubahan bentuk pada reseptornya. Jadi yang di sininya reseptornya agak ini, jadi struktur reseptornya tuh berubah. Nah, karena apa? Karena mereka saling berinteraksi untuk berikatan. Jadi ketika terjadi perubahan ini, maka akan muncul yang namanya efek. Nah, di sini ada senyawa dengan struktur yang berbeda, namun memiliki gugus pengikatan yang sama terhadap satu reseptor. Maka potensial sebagai agonis. Nah, di sini tuh senyawanya seperti tadi kita baca, senyawanya berbeda, tetapi ketika berhubungan dengan pengikatan akan menghasilkan pengikatan yang sama. Jadi sama-sama ada gugus hidrofobiknya, walaupun memiliki struktur yang berbeda. Jadi yang terakhirnya sih yang paling kayak beda banget strukturnya. Tetapi sama kok, masih OH. Di sini ada OH-nya. Di sini OH-nya, NH-nya juga masih ada. Hipotentical neurotransmitter. Nah, berikutnya desain antagonisnya. Jadi suatu antagonis akan bekerja dengan menghalangi berinteraksinya antagonis dengan reseptornya. Jadi yang tadi kita lihat, agonis tuh bukan untuk jadi antagonis tuh bukan untuk melawan kerjanya agonis, tetapi dia hanya menghalangi masuknya agonis
atau neurotransmitter alaminya sehingga reseptornya menjadi tidak aktif. Prinsipnya sih hampir sama dengan agonis, tapi antagonis tuh bisa bekerja pada sisi aktifnya karena dia cukup panjang ya, sehingga si reseptor tuh tidak perlu berubah bentuk. Jadi reseptornya nggak perlu berubah bentuk kayak yang di agonis, maka dia hanya menjadi antagonis, artinya hanya menghalangi tetapi tidak menyebabkan efek. Nah, karena tidak adanya perubahan, bisa dilihat di sini karena tidak ada perubahan dari bentuk reseptornya tersendiri. Nah, di sini kita bisa lihat antagonis yang bekerja di luar sisi aktifnya. Jadi antagonis yang bekerja di luar sisi aktifnya bisa seperti yang kita lihat di gambar. Nah, ini tuh membuat sisi aktifnya tuh berubah bentuk. Karena lihat nih, karena sisi aktifnya berubah bentuk, maka neurotransmitternya tidak bisa masuk. Maka jadinya reseptornya tuh tidak menghasilkan efek begitu. Ya, ada pula gambar di sini yang seperti kita lihat di sini, yang seperti tadi dijelaskan, agonis tuh hanya mengikat sementara, dan antagonis itu karena mengandung kovalen dan juga asam amino, jadi ikatannya menjadi sangat kuat. Ini sama saja. Yang terakhir, desain obat. Jadi sini ada tahapan desain obatnya: identifikasi lead compound, senyawa penonton. Kemudian yang kedua, sintesis dan uji biologis terhadap lead compoundnya. Ketiga, optimasi farmakodinamiknya. Kemudian optimasi farmakokinetik, dan langsung saja. Ya, sampai begitu. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jika ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau memperhatikan.